Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyatmika Putra Pratama dari program studi Teknik Manufaktur Kapal kelas 3B dengan NIM 361821302 Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul karakteristik laminasi bambu sebagai pengganti kayu pada lambung kapal pemancing maupun kapal nelayan. Nah, mengapa saya memilih bambu sebagai bahan dasar pembuatan kapal bagi nelayan maupun pemancing? Hal yang melatar belakangi itu dikarenakan bambu dulunya dipercaya sebagai tumbuhan dengan berbagai macam manfaat dan dapat menggantikan kursi besi maupun logam dan juga kayu karena merupakan material kuat dengan biaya yang lebih ekonomis dibanding kayu yang saat ini semakin langka dan harganya yang jauh lebih mahal. Selain itu, melihat dari pertumbuhan bambu yang sangat cepat, membuat bambu dapat dijadikan sebagai sumber daya yang berkelanjutan. Selain itu juga, di Banyuwangi dikenal sebagai tumbuhan penghasil mata air dan juga Banyuwangi dikenal sebagai produsen bambu di Indonesia. Di Banyuwangi sendiri, khususnya di sekitar aliran Kalilu yang hulunya dari Desa Licin Gelagah dari Bukit Kolongan, masih banyak bambu yang dilestarikan di sana. Dan melihat hal itu dapat menjadikan daya tarik bagi saya untuk melakukan penelitian bambu sebagai bahan dasar plywood untuk dijadikan pengganti kayu bagi kapal, bagi para pemancing maupun nelayan. Mengapa saya menjadikan itu sebagai daya tarik saya? Karena melihat sisi dari tempat sendiri, rumah saya sendiri juga di dekat aliran Sungai Kalilu. Nah, itu alasan saya mengapa menjadi daya tarik saya. Nah, setelah itu, di latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya dapatkan yaitu bagaimana karakteristik laminasi bambu sebagai bahan dasar pengganti kayu untuk pembuatan kapal guna dengan tujuan untuk mengetahui sifat maupun karakteristik bambu sebagai bahan dasar marine plywood guna menjadikan masyarakat Banyuwangi supaya tidak candu terhadap penggunaan kayu secara berlebihan dan diharapkan bisa dijadikan studi literatur bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Banyuwangi, agar lebih bisa mengeksplor lebih luas lagi manfaat dari bambu. Nah, dari sana batasan masalah dari penelitian ini, saya mendapatkan jadi yang pertama maupun saya tidak membahas bahan kimia pada berkat maupun pelapis bambu, yaitu epoxy yang sudah disarankan dan sudah saya survei sendiri langsung pada nelayan daerah Mandar, Banyuwangi sebagai pelapis, dan jenis perekat yang digunakan adalah PPAC. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka yang saya dapatkan dari beberapa dokumen maupun jurnal yang sudah saya dapatkan dari internet, seperti pengertian plywood yang merupakan kayu lapis yang saya dapatkan dari Wikipedia dan jurnal dari Nita Lambung pada tahun 2017. Selain itu, pengertian bambu merupakan tanaman jenis rerumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Itu menurut Morisco tahun 1999, dan manfaat bambu sebagai sumber bahan baku industri menurut Ojo dan Atmaja pada tahun 2006. Setelah itu, bambu sendiri memiliki sifat fisika, diantaranya berat jenis, kandungan air, dan kembang susutnya menurut Krisdanto, Ginuk, dan Agus Ismanto pada tahun 2005. Dan bambu juga memiliki sifat mekanik berupa kuat tekan, kuat tarik, dan modulus lentur. Dua sifat bambu ini sangatlah penting karena kita dapat dari kedua sifatnya itu kita dapat melihat informasi sifat barang dan kualitas barang yang akan kita hasilkan pada penelitian ini. Untuk selanjutnya, untuk penelitian terdahulunya saya mendapatkan 3 penelitian, yaitu pada penelitian yang pertama berisi dengan judul Teknologi Bambu Laminasi sebagai Material Ramah Lingkungan yang Tahan Gempa, yang dilakukan oleh
era Todi pada tahun 2010. Nah, yang kedua, penelitian dari Norlintang Irman Joko dan TA pada tahun 2013 yang berjudul Kuat Tekan dan Angka Poison Bambu Petung-Laminasi. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Seyo et al. Pada tahun 2014 dengan judul Sifat Mekanika Bambu Laminasi. Nah, selanjutnya untuk metodologi penelitiannya sendiri, bagaimana sih caranya? Yang pertama, saya melakukan studi kasus. Dalam studi kasus itu bisa studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari dan mempertimbangkan jurnal-jurnal, buku maupun sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Nah, yang kedua, persiapan alat dan bahan. Dari studi pustaka yang dilakukan sebelumnya, saya melihat apa sih yang harus dipersiapkan untuk melakukan penelitian ini. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pengawetan bambu. Mengapa saya melakukan pengawetan bambu? Tujuan saya melakukan pengawetan bambu agar yang tujuannya untuk meningkatkan keawetan bambu yang berguna untuk memperpanjang masa pakai bambu. Nah, selanjutnya adalah pengujian bambu. Pengujian bambu dilakukan untuk mengetahui sifat mekanik dan sifat fisika dari bambu tersebut. Setelah itu, untuk selanjutnya saya melakukan pembuatan benda uji dan selanjutnya untuk melakukan pengujian balok laminasi. Setelah balok laminasi sudah didapatkan, saya melanjutkan untuk hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.